Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Fenri Diary. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku mau share lagi ya aktivitas aku. Video kali ini aku itu mau food prep ya teman-teman. Jadi ini adalah kelanjutan aku ketika pulang dari belanja mingguan kemarin yang dari pasar tradisional ya teman-teman. Nah, ini sebelum food prep aku tuh sebetulnya mandi-mandi dulu ya. Jadi bersih-bersih dulu supaya pas food prep itu aku tuh udah bersih dari bepergian gitu ya, kan aku dari pasar. Oke, langsung aja ya kita bongkar belanjaannya. Jadi kemarin itu aku belanja bumbu ungkep ya. Jadi kan aku kan mau ungkep ayam, itu belinya sekitar 5.000 sampai 7.000 ya teman-teman. Kemudian ada bawang merah kupas itu Rp5.000, dapatnya seplastik itu. Kemudian ini yang aku buka tuh kentang ya, dapatnya 4 biji. Nggak terlalu besar juga ya, nggak terlalu kecil juga ya, lumayan. Ini harganya Rp8.000, dapatnya 4 gini ya teman-teman. Kemudian ini aku juga beli jeruk nipis, dapatnya 3 itu Rp2.000. Nah, itu tadi sebelumnya juga ada kayak daun-daunan gitu ya, sama rimpang-rimpangan itu sekitar 2.000. Kemudian ini ada tomat, satu bijinya Rp1.000. Lalu tadi ada cabai rawit ya, aku beli Rp3.000 aja. Kemudian aku juga beli terpisah kayak jahe gini, ini harganya Rp3.000 ya teman-teman. Jadi di daftar meal plan aku itu salah satunya ada soto padang, makanya aku beli kayak rimpang-rimpangan gitu ya teman-teman. Kemudian aku juga ada tumisan sayuran, makanya aku beli buncis, wortel sama jagung putren ya, itu masing-masing harganya Rp3.000. Lalu ada tempenya 5.000, bawang bombaynya 5.000 juga. Kemudian aku juga ada beli udangnya itu aku beli 20.000 aja ya, ukurannya itu sedang lah ya teman-teman. Kemudian di udang itu aku juga beli ikan aku belinya 28.000 ya, dapatnya tuh sekitar mungkin ada 6 atau 7-an. Nah, ini aku juga beli ayam ya kemarin, 1 kilonya 38, tapi aku belinya cuma 28.000. Oke, itu aja ya yang aku beli kemarin, itu totalnya sekitar Rp122.000. Jadi alhamdulillah ya, tidak melebihi budget. Nah, nih aku langsung aja ya untuk ngebersihin ikan. Jadi ikan itu sebetulnya sudah dibantu bersihin ya sama yang jualan. Jadi aku tuh minta tolong bersihin. Cuman pastikan belum maksimal yang ngebersihinnya. Jadi otomatis aku bersihin lagi ya di rumah. Aku tuh sebetulnya paling males ya ngebersihin udang, ikan gitu, karena kan ngebersihin itu nggak cukup cuma dicuci ya, jadi harus ngebersihin dalam-dalamnya. Kayak tuh males banget. Cuman aku tuh lagi kepingin beli ikan gitu loh teman-teman, kepingin makan ikan yang digoreng kering gitu loh teman-teman, kayak tuh enak banget ya. Terus kemudian aku belikan ini aja ya, kayaknya ini namanya tuh ikan topol. Terus kemarin tuh kelupaan, padahal ada request gitu ya dari Cafe ini di Inggris tuh, katanya coba deh beli ikan pisang. Cuman kalau aku tanya gitu ke orangnya, misalkan aku beli gitu ya, Pak saya mau belikan pisang, takutnya orangnya nggak ngerti gitu ya. Nanti kalau orang nggak ngerti aku juga nggak bisa jelasin. Jadi alhamdulillah ya teman-teman, belanjaku kali ini tuh cukup hemat ya, karena aku tuh kan sebelumnya bikin meal plan dulu ya. Jadi aku tuh bikin meal plan sedemikian rupa supaya gimana sih caranya supaya aku tuh nggak terlalu banyak beli untuk di belanja mingguan kali ini. Salah satunya kayak soto padang itu kan kayak daging, aku tuh nggak perlu beli daging lagi ya, karena kan aku ada stok daging ya, daging kurban kemarin ada beberapa yang belum aku masak. Terus kemudian kayak tahu tauge tumisan itu aku kan masih ada ya stoknya, jadi aku juga nggak perlu beli. Lalu kayak tumisan sayur pakai sosis, aku juga nggak perlu beli sosis ya. Jadi ada beberapa bahan yang masih ada di kulkas, jadi otomatis aku tuh nggak usah beli ya. Nah, itu salah satu trik kita bikin meal plan, apa yang stoknya tuh masih ada di minggu kemarin ya teman-teman. Nah, ini aku lagi food prep ya teman-teman. Tadi ikannya udah selesai dibersihin, lalu aku masukin ke dalam food container. Kemudian udang juga aku udah bersihin, juga aku masukin juga ya teman-teman. Udah dikasih juga jeruk nipis supaya nggak amis ya. Lalu ini aku mau food prep untuk sayurannya. Ini aku jadikan satu aja ya, kayak buncis, wortel sama putrennya teman-teman, biar praktis waktu masak. Jadi nggak usah ngambil banyak-banyak food container. Jadi satu kontainer ini aja aku keluarin, jadi langsung kita masak gitu ya teman-teman. Ini pun juga mungkin nggak semuanya aku masak ya, mungkin setengah-setengah gitu. Jadi bisa untuk masak
2 sampai 3 kali ya untuk tumisan sayurnya. Nah itu salah satu tips ya teman-teman supaya masak cepat. Jadi kan kita ini kegiatannya emak-emak ini kan nggak hanya di dapur terus ya. Jadi kayak misalkan ngantar anak sekolah, terus kemudian bersih-bersih rumah. Apalagi kalau pagi-pagi kan udah ribet, riweh gitu ya sama anak-anak sekolah. Jadi kan kita mesti nyiapin bekal juga buat anak-anak. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh bisa satset gitu ya pas masak. Jadi yang pertama yaitu siapkan ide masakan. Jadi kita tuh udah tahu gitu ya bakal masak apa di keesokan harinya. Makanya itu perlunya meal plan ya teman-teman. Nah, meal plan itu kan sebuah acuan gitu ya. Jadi kita tahu kalau besok itu kita tuh bakal masak ayam goreng, sayur bayam gitu ya. Jadi pas malamnya tuh udah kita persiapkan gitu ya bahan-bahannya. Kayak ayam goreng kan kita sudah ungkep gitu ya teman-teman. Jadi siap goreng. Terus kemudian sayur bayam kan cuman untuk yang disiapin tuh kayak irisan bawangnya aja ya. Jadi kayak malam-malamnya tuh udah disiapin aja bawang merah, bawang putih yang sudah dikupas. Jadi tinggal iris-iris atau mungkin sudah diiris-iris gitu ya. Jadi tinggal masuk aja di dalam kuah bayamnya gitu ya teman-teman. Nah mempersiapkan bumbu itu adalah tips yang kedua ya supaya kita tuh masak cepat ya teman-teman. Kayak misalkan bikin nasi goreng itu kan ada bumbu olahan kita atau bumbu instan. Kalau bumbu instan otomatis kan kita sudah persiapin ya kalau kita ini punya bumbu racik gitu. Sedangkan bumbu olahan kita otomatis kita tuh sudah membiasakan diri untuk punya stok ya bumbu-bumbu dasar kayak bumbu dasar putih, dasar merah atau bumbu khusus untuk nasi goreng gitu ya teman-teman. Nah ini nampak di video aku tuh mau ngungkep ayam ya teman-teman. Jadi kebetulan kemarin itu aku beli bumbu ungkep di pasar. Nah kalau untuk ungkep ayam itu kan bisa pakai bumbu instan yang bisa dibeli ya teman-teman. Atau bisa juga kita punya stok itu ya untuk bumbu khusus untuk ungkep ayam. Nah salah satunya yang bisa untuk praktis juga kita bisa beli kayak gini ya bumbu ungkep yang dijual di pasar. Tapi memang paling bagus itu kalau kita olah sendiri aja ya teman-teman. Jadi apa ya bisa terjamin kehigienisannya. Tapi ini kebetulan aku tuh beli aja gitu ya biar lebih praktis karena aku tuh belum punya ya, belum ada stok untuk bumbu ungkep ayamnya. Dan ini lumayan enak sih untuk ungkep ayamnya ini, udah rasanya udah pas. Aku cuman tinggal tambahin ini loh kaldu ayam aja teman-teman. Terus kemudian ini aku kasih kayak daun-daunan sama serai. Kemudian ditambahin air sedikit aja ya teman-teman. Aku nggak perlu nambahin garam karena kata orangnya ini sudah ada garam. Kemudian tips yang berikutnya yaitu masak sekaligus ya. Jadi bisa masak langsung banyak. Ya nggak semuanya disajikan ya. Jadi ada beberapa yang bisa dimasukkan ke dalam kontainer lagi lalu dibekukan. Jadi nanti pas mau makan kita panasin lagi gitu ya. Bisa juga sih kita sekali-sekali masak yang agak ribet ya kayak misalnya santan-santanan gitu ya kayak rendang gitu ya. Nah rendang ini kan bisa dimakan itu bisa 2 sampai 3 kali ya, tinggal dipanasin aja. Jadi misalkan hari itu nggak habis bisa dipanasin untuk keesokan harinya. Nah seperti itu ya mungkin teman-teman. Jadi kalau masak kayak ribet-ribet kayak rendang gitu bisa masaknya pas malam atau pas liburan ya Sabtu atau Minggu. Jadi bisa buat stok di keesokan harinya. Tips berikutnya yaitu multitasking ya teman-teman. Semua perempuan rata-rata itu multitasking ya teman-teman daripada laki-laki. Jadi biasanya kalau bapak-bapak itu kalau dia lagi masak itu pasti dia tuh nggak bisa ya untuk ribet ke sana kemari ke kanan kiri, dia pasti fokus ke satu masakan aja gitu ya. Sedangkan kalau perempuan ini bisa multitasking ya. Ketika kita masak, goreng, kita bisa cuci piring juga ya teman-teman. Bisa juga kita sambil ngiris-ngiris atau bisa juga pasang 2 tungku gitu ya, di kiri kita lagi goreng ayam, di kanan kita sedang masak sop gitu ya teman-teman. Jadi itu salah satu tips supaya kita tuh bisa masak cepat gitu ya teman-teman. Nah ini untuk sisa bumbu ayam ungkepnya ini nggak aku buang ya, aku simpan aja. Jadi nanti pas aku goreng ayam ini juga bisa aku goreng. Lumayan ya bisa untuk jadi bumbu juga ketika makan. Lumayan gurih-gurih gitu loh teman-teman. Ada nggak sih yang kayak gini? Jadi alhamdulillah ya udah selesai untuk urusan ungkep ayam. Jadi ini aku mau tata dulu ya sebelum aku masukin ke dalam kulkas. Jadi tadi tuh ada sayuran ya udah di food prep gitu. Kemudian ini ada kayak bawang merah sama cabai rawit aku taruh di situ. Kemudian ayam ungkepnya tuh aku sudah pisahkan ya, yang mau aku simpen sama yang mau aku goreng. Jadi aku juga mau langsung masak gitu ya teman-teman.
Lalu tadi ada udang, kemudian ini ikan, sudah aku bersihkan juga. Jadi nanti aku masukkan ke dalam freezer. Lalu itu ada tempe. Nah, di luar itu sudah aku potong gitu teman-teman karena aku juga mau goreng tempe. Jadi setelah food prep ini aku tuh mau langsung aja masak ya untuk menu meal plan aku di hari yang pertama ya, yaitu ayam goreng sama sayur bayam sama tempe dan tahu goreng. Nah, itu tadi ada kentang sama tomat. Lah, ini adalah ayam goreng yang nanti mau aku goreng ya, teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ya sudah selesai, sudah beres. Ini semuanya sekitar 122.000 ya, digenepin aja 125.000. Oke, tadi tips dari aku ya masak cepat. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau nambahin, bisa juga ya tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa bantuin kita atau ide gitu ya supaya masak tuh lebih cepat ya teman-teman. Sampai lupa belum nyapa teman-teman semua nih lagi pada ngapain sambil beraktivitas atau rebahan nih nonton videonya. Aku doain ya aktivitasnya berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan. Amin. Makasih ya sudah mau ngeklik videoku ini. Dan semoga videonya bisa bermanfaat ya, ada hal positifnya dan ya negatifnya nggak usah ditiru ya teman-teman, dibuang jauh-jauh aja. Karena kan aku cuma manusia biasa ya teman-teman, ya nggak luput dari kesalahan. Karena aku tuh juga masih belajar ya untuk food prep seperti ini. Karena dulu itu pas kalau misalkan belum tahu food prep, aku tuh kalau belanja itu pasti aku pas masukin aja gitu loh ke dalam kulkas. Dan aku kalau ke pasar itu nggak pernah belanja yang sampai untuk seminggu gitu ya. Paling untuk 2 atau 3 hari, bahkan cuman sekali atau 2 kali masak gitu loh. Karena pikirku kalau misalnya beli banyak-banyak nanti kulkas kotor. Karena kan aku belum kepikiran untuk food prep ya. Jadi masih plastik-plastik gitu. Makanya aku kalau ke pasar itu nggak pernah yang belanja banyak. Jadi setelah tahu aku tentang food prep, aku belanjanya tuh berani ya untuk 5 atau sampai 7 hari. Karena sudah tahu ya cara-caranya, meskipun belum sempurna ya teman-teman. Ada kalanya aku tuh udah disimpan sedemikian rupa, ini juga rusak juga teman-teman. Makanya aku tuh sekarang udah tahu ya kalau mau masak itu sebisa mungkin yang sekiranya tuh yang cepet layu atau yang cepet rusak gitu ya kayak bayam itu sebisa mungkin sesegera mungkin untuk dimasak. Terus kemudian kayak tauge itu juga sesegera mungkin untuk dimasak ya, jangan terlalu simpan lama-lama bisa layu. Tapi kayaknya ada juga tips ya kalau toge, penyimpanan toge itu direndam gitu ya sama air. Tapi aku belum coba ya teman-teman. Dan tadi aku juga beli telur ya 1 kilo. Kemarin tuh aku beli 1 kilo tuh sekitar 28.500. Aku beli tuh di ibu-ibu komplek ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah tadi tuh aku juga setelah itu langsung masak, tapi nggak terlalu ku perlihatkan ya masaknya. Aku bikin sayur bayam sama wortel, lalu ada tahu tempe sama telur dadar, sama nanti ada ayam goreng. Dan aku juga bikin sambal kecap gitu ya, cuman pakai potongan bawang merah sama cabai rawit. Alhamdulillah menu masakan aku di hari pertama sudah matang dan alhamdulillah sudah kita nikmati ya ketika itu ya teman-teman. Dan ini aku juga masak satset ya teman-teman karena udah dipersiapin semuanya. Jadi aku nggak perlu lama-lama, setelah food prep kan capek ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu aja ya video dari aku. Maaf ya kalau ada perkataan atau perilaku yang kurang sopan ya selama di video ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa diambil di videoku ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di next video. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.